Diceritakan ya Coach, ini program latihan secara keseluruhan yang dijalankan akan seperti apa Coach untuk timnas? Oke, sebelumnya saya mohon maaf sedikit terlambat karena ada rapat kerja dengan Komisi 10 tentang naturalisasi 3 pemain tim nasional U20. Jadi ada hubungannya dengan tim nasional U20. Yang kedua, salam dari Ibu Ratu Tisa, nggak bisa hadir karena masih lanjut dengan Komisi 3 dan Pak Sekjen Yunus Nusi. Dan saya mewakili beliau di sini. Dan tentu terima kasih banyak buat Wolves, mungkin tepuk tangan untuk Wolves dulu. Karena seperti yang disampaikan, berkontribusi satu mensukseskan Piala Dunia U20 yang sempat tertunda, yang harusnya dilaksanakan di tahun 2021. Yang kedua, berbentuk sponsorship. Kita butuh memang banyak perusahaan-perusahaan yang memberikan support real kepada tim nasional untuk persiapan tim nasional yang lebih maksimal. Kalau mengenai pertanyaan persiapan tim nasional secara spesifik mengenai latihan, tentu nanti jawab pusing. Yang jelas setelah adanya pembatalan Piala Dunia tahun 2021, kita terpaksa membangun tim baru karena ada perubahan umur yang mengikuti secara regulasi nggak memenuhi persyaratan lagi. Yang awalnya tahun 2001 dan untuk Piala Dunia tahun 2023 di bulan Mei ini kelahirannya 2003. Bisa dibayangkan bagaimana pelatih Coach membangun baru lagi, dan alhamdulillah kita sudah mulai 2 tahun terakhir, dan tugas kami memastikan roadmap yang diajukan oleh pelatih itu berjalan dengan baik sesuai dengan program-program yang tadi dibangun. 일단 내가 bahasa Indonesia 못해서 우리 오신 기자분들이나 팬들한테 너무 죄송하고, 일단 우리 협회에서 많은 도움을 주고 해서 이번 5월달에 있을 이사 월드컵은 준비를 잘 해가고 있고, 우리 국민들이 그다음 축구 팬들이 응원해주는 만큼 지금 노드대로 우리가 착실하게 지금 잘 만들어서 절대 실망시키지 않는 그런 좋은 경기를 보여줄 수 있게끔 잘 준비하고 있다 보시면 되겠습니다. Artinya ada di sampingnya bukan di bawahnya. Harap sabar menanti ya. Pertama-tama, saya mohon maaf ya karena nggak bisa berbahasa Indonesia kepada para wartawan di sini ya. Memang banyak dukungan dari PSSI sendiri dan sangat lancar ya dalam roadmap untuk Piala Dunia U20 pada bulan Mei nanti. Akan membuat roadmap lebih baik untuk kedepannya sampai selesai Piala Dunia, dan akan menunjukkan yang terbaik di pertandingan untuk tidak mengecewakan para fans sepak bola Indonesia dan masyarakat Indonesia. Baik, terima kasih. Jadi strateginya adalah yang penting harus maksimal. Dan tadi kalau katanya Coach Indra juga yang penting roadmap-nya sudah sesuai dan paling baik ya Coach ya, yang sudah didiskusikan sudah sangat matang, apalagi untuk menyambut sebagai tuan rumah loh di kejuaraan dunia U20. Terima kasih Coach Indra dan juga Coach Shin. Dan tentunya ada yang di sana. Yang di sana luar biasa, sudah ada yang gemilang dan gemerlap ya masa depannya. Halo Hoki. Halo semua. Halo Hoki, kamu nih ada di
drop bannernya. Gimana sih perasaan kamu terpilih menjadi salah satu pemain yang TC hari ini? Ya perasaan saya sangat senang, apalagi bisa dikasih kepercayaan dari pelatih bisa mengikuti TC kali ini dan untuk memperkuat skuad timnas U20 ini. Semoga bisa apa ya namanya? Apa? Semoga bisa menunjukkan kualitasnya selama di bawah pimpinan coach. Iya. Nah kalau dari sisi pemain nih, kalau tadi dari sisi coach sudah menyiapkan strategi terbaik dan juga menyiapkan fasilitas terbaik juga untuk para pemain. Nah kamu sebagai pemain yang nanti TC sore hari ya bersama timnas, persiapannya seperti apa? Kita para pemain, khususnya saya yang ada di sini, kita sudah mengikuti semua arahan dari pelatih. Semoga kita bisa memaksimalkan arahan pelatih ini. Semoga kita tidak mengecewakan di kejuaraan dunia U20. Amin, dukungannya dulu dong untuk Hoki dan teman-temannya, luar biasa. Nah, kembali lagi ke Coach Indra dan juga Coach Sin. Ini kalau melihat kampanye dari Wolves, satu hati untuk Garuda, pandangannya seperti apa sih Coach? Iya, satu hati luar biasa berarti. Bicara satu hati berarti yang memang kita satu niat. Bahwasanya ini kan kesempatan langka yang kita dapat. Jadi sejak Indonesia merdeka, mungkin sejak Indonesia lahir belum pernah sekalipun event Piala Dunia walaupun Indonesia muda ada di negara kita. Oleh sebab itu program Wolves dengan tagline satu hati, saya pikir ini perlu didukung dan terima kasih sekali lagi buat Wolves dan mudah-mudahan tidak hanya Wolves yang satu hati tapi kita masyarakat Indonesia satu hati dalam mensupport kesuksesan tim nasional U20 kita. Nah, ini menandakan sudah mengambil Itu baru Komisi 10. Ini jam 2 tadi berlangsung dengan Komisi 3 dan Komisi 10 alhamdulillah semua sudah menyetujui ya. Dan tadi sudah diketok palu oleh Pak Saiful Ketua Komisi 10 bahwa pada prinsipnya DPR menyetujui naturalisasi 3 pemain dengan syarat kita juga harus berbenah, jangan lupa pembinaan usaha dini. Malah DPR meminta ke kita untuk bikin roadmap dari PSSI untuk jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Dan saya pikir itu permintaan yang sudah dipersiapkan oleh Ketua Umum yang baru, Pak Erick Thohir. Dan kemarin kita sarasehan dengan beberapa klub, Liga 1, Liga 2, dan sarasehan kemarin dengan Asprof. Dan kita akan menyiapkan blueprint di bawah arahan dari Ketua Umum PSSI dengan waktu yang tidak terlalu lama. Nanti kita punya blueprint jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Coach, terkait dengan Justin Hubner, gimana Coach? Kata kabarnya juga dipanggil oleh timnas Belanda, itu gimana Coach? Tadi hadir nggak Coach? Tadi 3 pemain nggak hadir, cuman online ya. Ada di Tapi yang Justin Hubner yang nggak ada di Nggak hadir katanya. karena dia tadi latihan kalau nggak salah. Ya. sama timnas Belanda tuh Nggak tahu. Kalau proses itu yang tahu bagian hubungan kalau nggak salah Keke yang ngurus. Ya nanti coba tanya. Tapi itu nggak masalah ya Coach? Dia tidak hadir dalam rakar karena dia kan calon warga negara Indonesia gitu. Ada di online, tapi tadi dia di 2 yang hadir, 1 nggak hadir. Hubner itu ya Coach ya? Nggak hadir. Ya karena latihan itu. Coach, tapi kabarnya dia lebih memilih TC di Belanda bersama timnas U20 Belanda dan ketimbang di Korea Selatan itu ikut sama Indonesia Coach. Kan Korea Selatan belum terjadi. Enggak, maksudnya apakah ada kabar dari dia gitu Coach? Nggak ada dari. Soal konfirmasi dia datang atau enggak gitu Coach? Oh belum, kan suratnya baru dikirimkan. Tapi dia tetap akan maksudnya ingin membela timnas Indonesia sejauh ini atau ada perubahan pikiran dari dia? Ya enggak. Dari siapa? Saya pertanyaannya sulit menjawabnya tuh. Saya diminta menjawab pertanyaan yang jalan pikiran orang gitu. Sampai saat ini masih berkomitmen. Dan terakhir
dia menyatakan masih begini. Jadi nggak masalah coach, abis main sama Belanda bulan depannya misalkan gitu langsung gabung sama timnas Indonesia. Itu teknis, nanti coba tanya ke sini. Ya, yang jelas kita PSSI memproses proses perpindahan kewarganegaraan. Setelah itu selesai, kita proses perpindahan Ceng asosiasi, perpindahan federasi. Kalau semuanya lancar berarti sumpahnya kapan tuh? Kalau semua Ini kan baru berproses. Itu yang saya kadang-kadang belum selesai ini udah ditanyain yang akan datang gitu. Ya, ini kan setelah komisi 10, komisi 3, setelah itu pleno, ya kan ada proses. Ini proses negara, bukan proses PSSI, ya kan? Dan ini udah cepat sekali loh, udah sangat cepat saya pikir, ya. Dan saya terima kasih banget dengan pemerintah yang sudah mempercepat proses naturalisasi.